Kamu si imut ini masih ingin meninggalkan keluarga Li, meskipun kamu dan Hanyang bukan suami istri. Setidaknya kamu sudah masuk ke keluarga Li. Mimpi kalau mau pergi. 3 tahun ini, hutang dan budi baikku sudah lunas. Sudah waktunya kau melepaskanku. Masih berani membantah? Bawa dia ke aula leluhur. Sang Panglima datang. Bibi, apakah ini Panglima Barat Laut Rongcheng yang baru datang? Entah musuh atau teman, biar aku yang temui dulu. MU Feng, apakah itu kamu? Kedatangan Panglima ke rumah kami, ada keperluan apa? Ini. Panglima, bahamu kok terasa familiar. Sepertinya pernah bertemu di suatu tempat. Mulai hari ini, kediaman Li menjadi kediaman Panglima yang baru. Apa? Panglima, apakah Anda bercanda dengan kami? Bercanda? Panglima, Anda baru tiba di Rongcheng. Jika di kemudian hari membutuhkan bantuan keluarga Li, silakan sampaikan. Aku tidak pernah bercanda. Rongcheng punya hukum, keluarga Li juga bukan sembarang orang. Banyak hal tidak bisa kau seenaknya. Di Rongcheng. Akulah hukumnya. Orang-orang, cepat panggil Tuan Muda. Baik. Tidak mengenaliku? Tidak menyangka aku bisa kembali hidup, kan? Saudari ipar yang baik. Apa? Jadi kamu adalah MU Feng? Anak haram itu dulu. Aku bilang juga, begitu masuk rumah. Wajahmu terlihat familiar, dulu. Kamu bahkan ingin membawa Kiao Wei kabur bersama. Nama Panglima tidak boleh diucapkan sembarangan. Hentikan. Kepala keluarga Li masih ada. Semua berhenti. Kukira itu si tua bangka. Ternyata kamu, si pecundang. Mufong. Jika kamu bicara baik-baik, keluarga Li masih mungkin mengakui kamu sebagai keluarga, kalau tidak. Kalau tidak apa? Kalau tidak, akan kubuat kamu menjadi arwah penasaran. Semua orang keluarga Li, dengarkan. Mulai hari ini, rumah keluarga Li aku ambil. Wanita ini, aku juga ambil. Kalian benar-benar tidak tahu malu, merusak moral. Kakak Hanyang, wanita ini, berkelahi terang-terangan memberimu tanduk hijau. Qianning, kenapa kamu di sini? Ini siapa nona muda? Iya, ini. Hisusiannya Hanker Lapper. Iya, kasihan sekali. Kasihan sekali. Omong kosong. Ayah di sini. Aku ini pedagang yang jujur. Anakku juga gadis yang baik-baik. Hari ini keluarga Li mengadakan pesta. Aku ingin membawa anakku untuk melihat-lihat, tapi tak disangka. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Kalau kamu tidak bisa memberikan penjelasan, aku akan bawa anakku melapor ke pihak berwajib. Hanyang, sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, aku difitnah. Aku tadi cuma minum sedikit di luar. Rasa minumannya aneh. Pasti perempuan ini yang berbuat jahat. Omong kosong. Ayah di sini. Kenapa dia bisa ada di sini? Ibu, percayalah padaku. Aku difitnah. Aku benar-benar tidak tahu. Baiklah. Rupanya kamu si rubah ini yang menggoda anakku. Ah, pasti perempuan ini yang menggoda. Keluarganya kan kaya raya. Jelas-jelas perempuan ini yang menggoda. Mau jadi nyonya besar ya? Perempuan inilah yang menggoda. Kalian semua omong kosong. Wei Wei. Wei Wei kami. Hidup adalah orang keluarga kalian. Mati pun jadi hantu keluarga kalian. Jangan ada yang mau mengelak. Ini jelas-jelas Tuan Muda Li yang semena-mena. Ayah, betul. Terlalu semena-mena. Kok bisa begitu? Ayah. Garis ibu sampai rugi untuk membuktikan sucianya. Apa tidak ada hukum lagi? Hanya bisa begini. Hanyang, karena kamu dan Nona Kiao saling mencintai, pilihlah hari baik untuk segera menikah.
Tidak, Jadi siapa yang meracuni? kejadian sudah terjadi. Kamu jangan terlalu dipikirkan. Jadi kenapa mereka mau mencelakai aku? Ayah tidak berguna. Tidak bisa melindungimu, membuatmu menderita. Ayah, tolong pikirkan cara, aku mohon. Hanya bisa menikah dengan Tuan Li. Tidak, aku sudah punya orang yang kusuka. Aku tidak mau menikah, ayah. Aku mohon. Dosa besar. Tolong aku. Dosa besar. Ayah, tolong aku. Ini semua salah ayah. Ayah tak punya muka menghadapi ibumu. Ayah, kenapa ayah? Chensi, cepat panggil dokter. Makan sedikit. Hadiah pertunangan dari keluarga Li sudah disusun di ruang depan. Tapi Tuan, Nona sedang tidak enak badan, mereka bilang. Mereka bilang bahkan harus mengikat Nona untuk dibawa ke keluarga Li. Keluarga Li tidak mau kehilangan muka. Tenang, ayah akan mempertaruhkan nyawa. Dan akan binasa bersama keluarga Li. Ayah tidak apa-apa? Suruh semua saudara bersiap, ini perintah Tuan. Ayah, aku akan menikah. Wei Wei. Apakah kamu merindukanku? Kita jangan bertemu lagi. Apa? Aku akan menikah. Lupakan aku. Kamu menikah dengan siapa? Kenapa aku tidak tahu? Aku tidak mencintaimu lagi. Wei Wei. Lelucon ini tidak lucu. Aku lelah. Wei Wei, apa aku melakukan kesalahan? Aku bisa berubah, sungguh. Lihat dirimu, tidak ada yang baik dari kamu. Berdasarkan apa kamu pikir bisa memberiku kebahagiaan di masa depan? Aku baru dapat pekerjaan baru. Aku bisa, setiap bulan aku. Cukup. Awalnya aku hanya main-main. Sudah bosan. Aku memutuskan untuk serius. Kamu gila. Ya. Aku gila? Kamu tahu aku gila? Kenapa dulu kamu datang? Menggangguku? Sekarang bilang tidak mau? Ya sudah. Terus memaksa tidak akan ada hasilnya. Maaf, lupakan aku. Saudara-saudara, hari ini adalah hari pertunangan anakku, Li Honyang. Terima kasih atas ucapan selamatnya. Keluarga Li sudah lama tinggal di Rongcheng, Wei Wei. Turun-temurun berdagang, rumah leluhur berusia ratusan tahun ini adalah bukti kejayaan keluarga Li selama beberapa generasi. Semoga ada kesempatan di masa depan. Bisa bekerja sama dengan teman-teman bisnis dalam banyak hal. Semoga kita semua saling memperkenalkan dan memperluas jaringan. Hari ini waktu terbatas, maaf jika kurang memuaskan. Sungguh minta maaf. 3 hari lagi anak saya menikah. Kami akan mempersiapkannya dengan baik. Silakan datang lagi. Mari kita mulai. Kenapa kamu datang? Kamu tidak seharusnya datang. Aku sekarang adalah kakak iparmu. Apa yang kamu lakukan? Ini sangat tidak sopan. Kenapa harus kakakku? Aku mencintainya. Aku tidak percaya. Dia adalah anak tertua keluarga Li. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu hanya anak rendahan dari seorang pemain sandiwara. Di mataku, kamu tidak seperti itu. Wei Wei, kamu berbohong padaku, kan? Wei Wei. Pergi. Air matamu tidak bisa membohongiku.
Jangan macam-macam, cepat pergi. Cepat pergi, kalau tidak akan terlambat. Aku tidak pergi. Biarkan kakak melihat betapa cocoknya kita. Betapa memalukannya. Kakak Hanyang, bukankah hari ini kamu bertunangan? Kenapa tidak pergi ke kakak iparmu yang baru? Ini semua ulah Kia Owei. Kalau tidak, yang kunikahi adalah kamu. Jahat. Lalu sekarang harus bagaimana? Aku ini apa? Aku pasti akan memberimu status. Hatiku hanya untukmu, aku bersumpah. Aku tidak akan menyentuh wanita itu sama sekali. Aku akan membuatnya menjanda seumur hidup. Kalau begitu, yang berbohong akan jadi kura-kura. Kalau ingkar, aku jadi kura-kura. Aku sudah bertunangan dengan kakakmu 3 hari lagi. Kami akan menikah. Lalu apa? Aku. Kita sebelumnya sudah bersumpah. Untuk bersama selamanya, bukan? Apa yang sebenarnya kamu khawatirkan? Ayo pergi. Baik. Bawa aku pergi. Sungguh? Ya. Kamu tunggu di sini. Setengah jam lagi, ketemu di bawah jembatan belakang. Nyonya, ada masalah besar. Nyonya muda mau kabur dengan orang lain. Beraninya dia. Dari dulu sudah kulihat, kamu ini wanita yang tidak jujur. Ternyata bergaul dengan dia. Ayo, orang-orang, ikat dia. Jangan, jangan, jangan. Buka kotak ini, periksa dengan teliti. Lihat ada barang yang tidak pantas. Lepaskan aku. Wei Wei. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tak Yuzenka. Di dalam ini kamu menyimpan banyak barang berharga. Lepaskan aku. Kalungku, jangan sentuh barangku. Itu milikku. Kembalikan. Korek api pria. Apakah ini berarti? Kembalikan, ini milikku. Orang-orang, bawa korek api ini, serahkan kepada dia. Tangkap dia kembali. Ya, Jangan, Kalian berdua pergi bersama. jangan, jangan. anak muda tak tahu maut, Nona Kiao tidak akan datang. Serang! Korek apiku, kenapa ada di tanganmu? Nyonya muda yang kasih. Tidak mungkin. Nyonya muda ingin kamu keluar dari kamar. Makanya kami disuruh mengusirmu. Takut Tuan Besar tahu, kala tidak. Dari mana dapat korek api semahal ini? Kamu berbohong. Nyonya muda, demi naik keranjang Tuan muda. Dengan segala cara, pukul sampai mati. MU Feng di mana? Masih mau kabur bersama dia? Kuberitahu, kalian semua tidak akan bisa lari. Kumohon, lepaskan dia. Kumohon. Pria itu terlihat besar dan kuat. Tapi tubuhnya lemah, belum dipukul sudah tidak kuat. Sudah dibuang ke kamar sebelah, dikurung. Tuan Li, Tuan Li.
Aku sarankan kamu menikah dengan baik, kalau berani mempermalukan keluarga Li, aku berani mengambil nyawamu, kamu. Ayahmu, jangan harap bisa hidup. Aku bisa memberikan segalanya padamu, tolong lepaskan dia. Aku akan memberikan segalanya padamu, lepaskan dia, Bu. Lebih baik kita lupakan saja, lagi pula aku sudah punya orang yang kusukai. Wanita kotor seperti ini, aku jijik melihatnya. Hai, Bodoh sekali, kita sudah mengeluarkan pernyataan. Kamu tidak takut nanti di dunia bisnis, orang-orang akan menertawakan keluarga Li? Ibu, bukankah acara pernikahan ini untuk memperluas jaringan? Para tamu juga berpikir begitu, acaranya tetap dilanjutkan. Tentang pernikahan ini, bisa dilaksanakan atau tidak, terserah. Terima kasih, Tuan Li. Jangan senang dulu. Anakku tidak menyukaimu, pintu keluarga Li. Bukan tempat yang bisa kamu masuki atau tinggalkan sesukamu. Aku akan memberimu apapun yang kau mau, termasuk uang. Aku akan ambil dan memberikannya padamu. Baiklah, serahkan mas kawinmu, dan jadilah pelayan di sini. Pengawal, usir dia dari Rongcheng. Kalian berdua tidak akan pernah bertemu lagi selamanya. Sudah, Ibu, jangan buang-buang waktu dengannya, ayo pergi. MU Feng. Aku tidak berharap bisa bersamamu di kehidupan ini. Aku hanya ingin kau hidup dengan baik. Tuan Li, keluargamu yang kecil itu tidak menarik bagiku. Pergi. Kalau bukan karena kau yang membuat masalah ini, anakku tidak akan mengalami penghinaan seperti hari ini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Cepat bersihkan salju di luar. Dengar tidak? Kenapa masih diam? Cepat pergi. Aku mentolerirmu karena janji 3 tahun lalu. Tapi jangan kau semena-mena. Kau tidak punya penjelasan? Bibi bilang, kau harus membersihkan halaman sebelum tengah malam. Bibi juga bilang, kau harus berlutut sambil menyapu. Atas dasar apa? Kau pikir kau adalah nyonya muda keluarga Li? Aku beritahu, kau hanyalah pelayan yang dipekerjakan keluarga Li. Kalian berdua perhatikan baik-baik. Halaman ini harus bersih sebelum tengah malam. Cepat sapu. Lebih cepat. Berlutut dan sapu. Membersihkan lantai saja tidak tahan? Pura-pura 5 untuk siapa? Kakak Hanyang, dulu kau yang mengakalinya. Sudah sangat membencimu, 3 tahun tidak menyentuhmu, dan mengusirmu ke tempat terkecil ini. Apa yang ingin kau katakan? Aku ingin bilang, hari ini kau dipermalukan di depan banyak orang. Kalau aku jadi kau, sudah gantung diri saja. Selesai sekali untuk selamanya. Aku sedang tidak mood hari ini, jangan ganggu aku. Sikapmu seperti apa ini? Kamu berani memukulku? Kenapa kamu di sini? Kak Hanyang, aku cuma mau menanyakan kabar tentang kondisi kakak, tapi dia malah mengusirku. Dulu kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah bersama Qianning sekarang. Berani-beraninya mengganggu, kalau ketahuan lagi. Jangan salahkan aku kalau tidak berbaik. Qianning, ayo kita pergi. Kak MU Feng, kejarlah aku. Dasar manis. Bukannya kamu suka begini? Kumohon jangan seperti ini. Ternyata hanya mimpi. MU Feng, dulu kupikir kita tidak akan bertemu lagi, tapi sekarang aku sudah menjadi nyonya muda keluarga Li. Kalau aku masih seperti dulu, tidak peduli apapun. Dan bersamamu, hanya akan merusak reputasimu. MU Feng, katakan padaku, apakah aku masih boleh diam-diam mencintaimu?
Hari ini tidak beli sayur lagi, bagaimana ya? Iya nih, pasti Nyonya Muda akan marah pada kita. Ini bagaimana ya? Kalian tidak belanja sayur hari ini? Nyonya Muda, sekarang sudah tidak bisa dibeli. Saat belanja di pasar tadi, melihat ajudan Panglima Muda. Apa hubungannya dengan dia? Dia naik kuda tinggi sambil teriak-teriak pakai pengeras suara. Teriak apa? Katanya siapa yang berani berurusan dengan keluarga Li berarti melawan Panglima Muda. Akhirnya hari ini kami berputar-putar tapi tidak ada yang mau menjual sayur pada kami. Kedepannya, makan saja susah. Bagaimana ini? Aku mengerti. Masuk. Ibuku mana? Nyonya tua sudah meninggal beberapa waktu lalu. Apa katamu? Lalu surat-surat yang aku kirim? Lapor Panglima Muda, hamba dulu pelayan ibumu. Setelah ibumu pergi, masih menerima kirimanmu. Hamba tahu ini semua tanda rindu, disimpan baik-baik. Ibu, baju ini cantik tidak? Aku sudah jadi gubernur militer. Susah payah selamat dari medan perang, pulang dengan kejayaan. Tapi semuanya sudah berubah. Tak ada lagi yang menungguku di sini. Tidak, Kiawei masih ada. Dengan cara apapun, aku harus membuat Kiawei tetap di sisiku. Bisnis yang baru saja disepakati gagal lagi. Ibu, kalau terus begini, keluarga kita akan hancur. Bibi, kemarin aku mengajak beberapa teman, tapi mereka semua menghindariku. Kalau mereka, yang ini mengenal orang siapapun. Berhubungan dengan kita. Dasar pengkhianat. Seharusnya dulu dia dibiarkan mati di luar. Ini semua karena kamu. Kamu mau apa? Panglima mudaku bilang, mengundang kakak ipar untuk bersua dengannya. Beraninya Jia. Panglima muda menunggumu di sini. Kamu tetap datang. Apa yang kamu mau? 3 tahun lalu, kamu janji akan pergi bersamaku. Tapi kamu tidak datang. Bukankah kamu berutang penjelasan padaku? Apa kamu masih mencintaiku? Cinta. Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Lalu apa perasaanmu padaku sekarang? Tidak rela? Tidak terima? Atau benci? Aku yang bertanya padamu. Sekarang aku adalah kakak iparmu. Hal-hal masa lalu. Jangan dibahas lagi. Kamu benar-benar anak pemain teater. Tidak tahu sopan santun. Tidak tahu malu. Ulangi lagi. Sekarang boleh aku pergi? Panglima muda. Kenapa buru-buru? Pertunjukan baru saja dimulai. Pakai ini. Apa maksudmu? Bukannya kamu meremehkan anak pemain teater? Hari ini aku akan membuatmu merasakan. Menjadi pemain teater. Pakai ini. Menyanyilah. Aku tidak bisa. Tidak apa-apa, aku akan mengajarimu. Orang-orang. Sebagai nyonya besar keluarga Li. Bahkan tidak bisa menyenangkan orang, lebih buruk dari pemain teater. Pergi. Panglima muda, kalau Anda mencintai Nona Kiao, kenapa tidak langsung menikahinya? Cinta? Dia hanya pantas menjadi mainanku, burung dalam sangkarku.
Kamu mau apa di kamarku? Ini rumahku, mau kemana aku bebas. Kamu kan istriku. Aku mau ngapain juga bebas. Lihat kamu gini, pasti udah deket sama jenderal muda itu. Enggak, kalian udah main sejak dulu. Dasar laki-laki hidung belang dan perempuan jalang. Memang jodoh. Ngelakuin aku buat apa? Pokoknya kita nggak bisa pisah. Aku janji sama keluarga Lee, jadi budak selama 3 tahun. Sebentar lagi selesai. Lebih baik kita berpisah dengan baik. Berpisah dengan baik. Bagaimanapun, kamu tetap istriku. Istri nominal, kau naik ke tempat tidur. Bikin aku gimana bisa tetap di Rongcheng. MU Feng yang kamu cintai. Kamu anak bandit. Ibunya dibunuh sama bapakmu. Nanti kamu sendiri yang susah. Apakah kamu? Nggak tahu? Bapakmu itu kepala bandit. Ibunya MU Feng, si pemain opera itu. Taipuna Dan Dibuang. Enggak. Pasti kamu bohong. Barang peninggalannya udah dikirim ke keluarga Lee. Mana mungkin palsu? Ngebayangin aja udah bikin kesel. Kamu pasti mabuk, ngomong gak karuan. Pergi. Berani-beraninya dorong kakak Hanyang. Kakak Hanyang, karena perempuan ini udah nggak suci, mending kita kasih ke jenderal muda. Siapa tahu dia seneng dan nggak ganggu kita. Urusan keluarga Lee, bukan urusanmu. Kakak Hanyang, aku nggak maksud begitu. Ayah, kamu tahu soal Ibu MU Feng? Siapa? Aku baru dengar ada yang ngasih barang peninggalan Ibu MU Feng ke rumah Lee. Mana mungkin? Kita cuma mau uang, bukan bunuh orang. Mana mungkin ayah lakuin hal kayak gitu? Ayah bukan orang kaya gitu. Ayah nggak bakal lakuin itu. Kalau sampai MU Feng tahu soal ini. Kalau dia salah paham gimana? Kenapa toko-toko kita bisa dilaporin semua? Buku kas udah aku benerin, nggak mungkin ada masalah. Sekaligus dirampok bandit. Benar-benar ngerusak rezeki keluarga Lee. Mana mungkin kebetulan kayak gini. Pasti ulah MU Feng itu. Aku langsung cari dia sekarang. Dasar nggak lihat jalan, berani-beraninya nabrak tuan muda. Nenek, ada masalah besar. Banyak orang datang dari luar. Siapa? Mereka dari rumah judi menagih utang. Mereka bilang jika utang tidak dilunasi, mereka akan memotong lengan dan kaki tuan muda. Aduh, Bagaimana ini, Ibu? apa yang harus kita lakukan? Chen Neng, selama ini aku memberimu banyak uang sisa. Sekarang Hanyang dalam kesulitan, bisakah kau mengeluarkannya untuk bantu darurat? Chen Ning, tolong bantu aku. Tapi aku sudah menghabiskannya semua. Aduh, seandainya tahu akan terjadi hal seperti ini, aku tidak akan menghambur-hamburkan uang. Bagaimana ini? Kamu, Ibu, kau baik-baik saja? Ibu, jangan nakut-nakuti aku. Situasinya sekarang kurang lebih seperti ini. Keluarga Lee kekurangan uang lagi, lebih baik kita manfaatkan untuk mengambil rumah keluarga Lee. Dengan begitu kita bisa bertemu Nona Kiao. Berita penting, toko disegel. Keluarga Lee menjual harta benda. Dua saudara, ini benar-benar harga murah. Lihat baik-baik, pegang dan lihat. Ini rumah leluhur berusia ratusan tahun. Lihat perabot ini, lihat porselen ini, lihat dekorasinya. Jujur saja, tempat ini feng shui bagus, ramai orang. Kalian lihat baik-baik, harganya tidak mahal. Kalau dijual, rumah ini memang bagus. Layar aku pulang dulu berunding dengan keluarga. Benarkan, saudara? Aku akan menunggu kabar baikmu. Lebih baik jual saja padaku. Kau mau apa? Kau tidak disambut di sini. Kebetulan, ajudanku butuh rumah. Aku mau beli untuk dia. Bagaimana pendapat kalian? Ada urusan di rumah, aku duluan. Permisi, permisi. Jangan pergi, jangan pergi. Aku tidak mungkin menjualnya padamu. berani-beraninya kau merayu Panglima Muda. Mufong. Atas dasar APA kau memukul orang? Atas dasar apa kau memukul anakku? Nak, kau baik-baik saja. Dasar tidak tahu hukum. Dulu ayahmu membawamu pulang, aku seharusnya tidak berbaik hati. Seharusnya waktu itu aku mencekikmu sampai mati. Kalau begitu, kenapa waktu itu kau tidak mencekikku sampai mati? Sekeluarga sampah.
Biarkan saja mereka mengganggu. Ini urusan keluarga Li, tidak perlu jenderal muda repot. Bintang sial. Jenderal muda. Bagaimana keadaan keluarga Li? Tiba-tiba muncul orang misterius, setuju dengan mereka. Menggunakan rumah sebagai jaminan, lihat saja apakah keluarga Li kali ini bisa bertahan. Siapa yang berani mencuri rumah yang ingin kubeli? Konon, laporan tentang mereka sangat detail. Seperti dilakukan orang dalam. Siapa? Ternyata kamu. Kamu mau apa? Aku tahu pasti kamu, di seluruh kota Rong belum ada orang yang berani merampas barangku. Kamu menakutiku. Burung kenari pun suatu hari sayapnya mengeras. Sekarang berani memanfaatkanku. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tidak perlu pura-pura, kamu memanfaatkan kekuasaanku. Diam-diam melaporkan keluarga Li. Dan menggunakan 50 tael perak, membuat rumah tua keluarga Li. Dijaminkan padamu, katakanlah. Menjatuhkan keluarga Li, apa untungnya bagimu? Bukan urusanmu. Aku hanya tidak tahan melihat mereka berbuat jahat. Kamu begitu baik ya, kenapa dulu menyakitiku? Amila, Berapa lama lagi kebohonganmu akan kau sembunyikan? Dulu kamu tega meninggalkanku, dipukuli pelayan keluarga Li. di matamu, aku begitu hina. Sikapmu yang menyedihkan sekarang. Membuatku mual. Ini sama sekali tidak menyakitiku. Baik, kalau kamu tidak bisa lepas darinya. Aku sendiri yang akan membuatnya mengantarmu padaku. Bupati, aku mohon seperti biasa. Berbelas kasih, beri keluarga Li jalan hidup, atas nama seluruh keluarga. Terima kasih atas kebaikanmu. Terakhir kali, barang yang kupinjam darimu, kubawa. Kali ini, kuncinya di mana? Kali ini, lihatlah Bupati. Apa pendapat Anda tentang kejatuhan keluarga Li? Tuan, apakah setiap kali keluarga Li bermasalah, selalu seperti sekarang, mencari Anda untuk menyelesaikannya? Jangan rekam. Hari ini di Klub Liu Fang. Hari ini dilihat hasil dan tidak telah difoto oleh banyak media dan surat kabar. Di depan umum, kolusi antara pejabat dan pengusaha begitu merajalela. Ini telah menerima 500 surat protes dari warga. Menuntut penggantian Bupati. Dosen dan mahasiswa Universitas Rongcheng juga sedang berkumpul semalaman. Berencana untuk berdemonstrasi besok pagi, menuntut hukuman yang tegas. Bagi parasit dalam sistem demokrasi. Selesai, ibu telah membuat masalah besar. Ayo cepat berkemas dan lari. Panik apa? Lari kemana? Rumah leluhur kita ada di sini. Lalu sekarang harus bagaimana? Yang bisa membuat wartawan masuk ke ruang VIP. Hanya MU Feng. Dia lagi, aku akan mencarinya untuk menghitung. Dia punya senjata. Bagaimana kau bisa menghitungnya? Aku justru punya cara. Serahkan si manis itu kepada Panglima. Nyonya, sudah sesuai perintahmu. Nyonya sudah didandani dengan cantik. Bagus. Apa maksudnya ini? Kia Wei, ikut aku sebentar. Kemana? Meni Miu Panglamamo. Apa? Nanti tahu harus bagaimana, lebih baik kau bertindak pintar. Kau sudah di keluarga Li bertahun-tahun, keluarga Li. Memberimu makan dan minum enak, kau harus memberi kontribusi sedikit, apa salahnya? Jadi, kau akan menyerahkan istri resmimu. Bisa ya? Bukankah kau paling pandai merayu pria? Kenapa tidak? Kalau tidak, menurutmu dengan apa kau bisa menikah ke keluarga Li? Kau rayu dia sekali lagi, apa salahnya? Tamu terhormat. Aku tahu, kau suka istriku kan? Aku memberikannya padamu. Dengan apa kau pikir? Aku mau menerima barang bekas seperti ini? Kau. Tapi, sebagai mainan juga tidak buruk. Dia tinggal. Kau pergi. Aku tidak mau. Setelah masuk kediaman Panglima, bukan lagi keinginanmu yang berlaku. Ada ATA Tuan Li, ada yang melaporkanmu. Menyuap pejabat pemerintah, ikut kami sebentar. Sudah kuserahkan orangnya, lepaskan aku, Panglima.
Tolong aku, Panglima. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Gaun Cheongsam yang kupilihkan untukmu sangat cantik. Apa yang ingin kamu lakukan? MU Feng, apa yang kamu lakukan? Suka? Aku buatkan ini khusus untukmu. Kamu datang. Ini buatanku khusus untukmu. Suka? Apapun yang kamu buat, aku suka. Kalau begitu, biar aku pasangkan untukmu. Sangat cantik. Ada sesuatu di dahimu. MU Feng, mengapa kita harus saling menyiksa seperti ini? Menyiksa? Kamu bilang menyiksa? Selama ini, kamu hidup mewah seperti putri. Sementara aku, saat kamu meninggalkanku, pernahkah kamu membayangkan hari ini? Kamu malah menikah dengan Li Hanyang. Yawei, kamu tidak pantas. Tidak, dulu aku tidak. Aku dan Li Hanyang. Dalam situasi seperti ini, kamu masih mau membicarakannya? Ternyata selama ini, hubungan kalian sangat harmonis. Aku ingin kamu merasakan penderitaanku selama ini. Itu pertama kalinya, kamu melakukannya untukku. Jenderal muda, jangan terlalu tinggi menilai dirimu. Sekarang bisakah kamu melepaskanku? Baru 2 hari tidak bertemu suamimu. Sudah rindu? Tidak, Lalu mengapa kamu masih ingin kembali? Bersamaku tidak menyenangkan? tidak menyenangkan. Penghinaan yang kuterima darimu tidak kalah banyak. Dia dan sepupunya sendiri, hubungannya tidak jelas. Bahkan tidak mau menyentuhmu. Ya, aku mencintainya. Kamu puas? Kalau begitu, jadilah mainanku sampai mati. Halo Jenderal Muda, aku wali kota You yang baru. Bukan karena urusan Li Hanyang yang membuatmu dicopot? Ajudan menyuruhku menunggumu di sini. Duduklah, Hai, tuangkan teh. Jenderal Muda sangat santai ya. Rapat masih membawa teman wanita. Mainan kan? Harus selalu dibawa. Jika kamu berani bergerak lagi, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi saat aku marah. Kalian berdua sangat cocok. Pasangan yang ditakdirkan. Aku memanggilmu hari ini untuk membicarakan sesuatu. Masalah keluarga Li. Jangan khawatir Panglima Muda, aku pasti akan menghukum mereka dengan tegas. Aku yang menjamin masalah keluarga Li, hutangnya juga akan kubayar. Dan juga Li Hanyang itu. Yang ditahan di kantor polisi, lepaskan dia. Lebih baik, kembalikan juga nama baiknya. Ya. Perintah Panglima Muda pasti dilaksanakan. Bagaimana? Sekarang hanya aku di Kota Rong yang bisa mengubah keadaan. Sudah menghabiskan begitu banyak uang. Membuat keluarga Li menggadaikan rumah, mengira akan mendapat untung besar. Tapi akhirnya sia-sia belaka. Bukankah kamu dengan mereka punya dendam yang dalam? Kenapa mau membantu mereka? Aku hanya tidak ingin mereka terlalu bahagia. Mengerti?
Yang penting gubernur senang. Tapi ngomong-ngomong lagi. Kamu bilang sudah menikah 3 tahun. Kenapa? Ah, apakah hanya itu? Menyembunyikan sesuatu? Selama ini kupikir aku selalu setia menunggumu. Begitu kamu kembali kita bisa bersama dengan bahagia. Tapi sekarang kamu akhirnya kembali. Namun semuanya sudah berubah. Jika sekarang aku memberitahumu yang sebenarnya, apakah kamu akan percaya? MU Feng, sebenarnya waktu itu. Waktu itu apa? Aku antar kamu pulang. Kakak ipar. Akhirnya kamu kembali. Ibu jangan sedih, aku baik-baik saja. Nok. Kamu sudah menderita selama ini, aku sudah menyiapkan banyak makanan kesukaanmu, cepat duduk. Ibu, aku memang sudah bebas, tapi aku merasa ada yang aneh dengan semua ini. Kakak hanya benar-benar berhasil. Apa yang berhasil? Aku sudah mencari banyak kenalan, mengeluarkan segala kata-kata manis, dan memberi banyak hadiah. Akhirnya ada teman yang mau membantuku. Ku bilang bagaimana aku bisa bebas dengan mudah, ini berkatmu. Qianning tidak berguna, harus berputar-putar jauh. Membuat kakak Han yang menderita. Tidak mungkin, Qianning, kamu begitu baik hati. Terima kasih. Ah, sudah cukup. Bisnis keluarga kita sekarang sudah berjalan normal. Kedepannya, kita harus hidup rukun sebagai keluarga. Tapi semakin kupikir, semakin kesal aku. MU Feng itu terlalu kejam. Iya, kamu kan masih kakaknya. Iya, aku mengantar Kiawe ke Skiwi ke rumahnya. Mereka menangkapku di kediaman Panglima Muda. MU Feng itu, sampai mati pun tidak mau menolong. Dia hanya ingin melihatku menderita di penjara. Kalau begitu, berarti salahku menyelamatkanmu. Kamu sudah membuat kakak masuk penjara, masih mau apa lagi? Aku datang untuk mengucapkan selamat kakak keluar dari penjara. Kakak dan cewek ini cocok sekali. Kalau Kiawe adalah wanita kamu, mungkin lebih baik kakak hanya mengusirnya. Dengan begitu kamu bisa bersamanya, bagaimana? Tidak bisa. Aku tidak bisa merebut yang dicintai orang. Kalau kakak ipar, pada akhirnya harus dikembalikan ke kakak. Aku bukan barang yang bisa diambil seenaknya. Dan dibuang seenaknya. Kakak ipar ini benar-benar temperamental. Kamu ingin menghinaku lagi. Tapi aku jadi teringat sesuatu. Sepertinya aku kekurangan asisten pribadi belakangan ini. Seperti kata pepatah, air jernih jangan dialirkan keluar, lebih baik. Kakak saja yang mengisi posisi itu. Apa? Sebenarnya kamu ingin aku melakukan apa? Kalau mengurus dokumen, aku tidak yakin. Kalau menjalankan tugas, badanmu kesini tidak kuat. Jangan keterlaluan. Kalau begitu, bantu aku mengerjakan hal-hal kecil saja. Apa? Bukankah kakak baru saja memberiku hadiah baru? Wanita suka hal-hal romantis. Bagaimana kalau kamu membantuku menghiasi tempat tidur dengan kelopak bunga? Kakak, kelopak bunga ini. Taburannya bagus ya.
Panglima muda, Nona Kiaowe datang. Persilakan masuk. Baik. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Sekretaris Lee, kalau tidak ada urusan. Malam jaga di pintu. Camo. Ngapain lihat-lihat? Cepat pergi. Xiao Shuai menyulapku seperti ini. Apa maksudnya? Suka? Dulu sangat suka. Sekarang, Sudah berbeda. semuanya berbeda. Tiup. Pakai mulut. Apa yang kau suruh, akan kulakukan. Ini adalah kediaman Xiao Shuai. Kamu pikir kamu siapa? Bisa datang dan pergi sesuka hati? Sangat cantik. Sekarang kau puas? Tidak puas. Ayah, Weiwei akhirnya bisa menghubungimu. Kemana saja kau? Bukankah kau di kediaman Li? ayah, aku di kediaman Xiao Shuai. Xiao Shuai. Yang dulu itu. Yang mau kabur bersamamu. Mu Feng? Bodoh sekali. Kau sudah menikah, bagaimana bisa masih terus terhubung dengannya? Apa kata orang nanti? Ceritanya panjang, ayah. Sekarang aku hanya ingin tahu. Bagaimana hasil penyelidikan kasus itu? Shensi bilang padaku. Di belakang Gunung Zhai, ditemukan mayat. Di mayat itu, ada sepotong kain. Sudah kuperiksa, itu mayat dari desa kita. Ibu Mu Feng tidak ada permusuhan dengan keluarga kita. Lagi pula dia biasanya tinggal di kota. Tidak mungkin dia pergi ke sana. Pasti ada yang memfitnah. Aku tahu aku tidak bersalah, tapi orang lain bisa berpikir macam-macam. Siapa sebenarnya pelakunya? Kenapa melakukan ini? Nah, tadi kau bilang di mana? Ada apa, ayah? Kalau si Leng itu menyelidiki kita. Bukankah kau dalam bahaya? Nah, tunggu. Ayah akan segera mengirim orang untuk menjemputmu. Tenang, ayah. Dia mungkin tidak akan menyakitiku. Dia Xiao Shuai, punya banyak pasukan. Kalian datang hanya untuk mati. Mengerti? Ayah, aku tidak bisa bicara banyak. Jaga kesehatanmu juga. Ini semua data yang bisa ditemukan. Beberapa sumber lain. Semua mengarah ke Gunung Perampok. Lanjutkan. Mereka hanya pencuri kesel-keselan. Khusus merampok dan menindas rakyat. Nyonya pergi kali ini. Sepertinya mau keluar kota untuk syuting, lewat sana. Kasus pembunuhan ini tidak ada yang peduli? Masalah keluarga Li sebelumnya juga tidak dihiraukan. Perampok punya senjata, mungkin tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli.
Ini kan nyawa manusia yang hidup. Kalau begitu, aku yang akan jadi hakimnya. Mau lapor ke polisi? Bunuh semua. Jangan ada yang tersisa. Baik, aku segera laksanakan. Kembali. Aku yang akan urus ini sendiri. Ibu. Aku terlambat. Nona Kiao, makanlah sedikit. Nona Kiao, kasihanilah, makanlah sedikit. Kalau komandan tahu kau seharian tidak makan, dia pasti akan memarahiku. Makanlah sedikit, komandan khusus pesan dapur kecil. Bubur sarang burung walet. Bagaimana kalau aku oleskan obat untukmu? Aku tidak terluka. Komandan bilang dia terlalu kasar belakangan ini, takut menyakitimu. Dia khusus menyuruhku untuk mengoleskan obat untukmu. Aku benar-benar tidak apa-apa. Pria benar-benar bodoh. Yang membuatku kesal bukan ini. Komandan pergi dari Rongcheng untuk urusan penting. Dia akan pergi sebentar dan khusus berpesan untuk merawat Nona dengan baik. Dia pergi. Berarti aku juga bisa pergi? Tidak Bol. Kalau kau pergi, komandan kembali dan tidak melihatmu, pasti akan menembakku. Selain itu, kau bebas memutuskan yang lain, mau apa saja. Bebas. Kamu tidak perlu ikut, aku hanya mau mandi. Perutku sakit sudah beberapa hari, haid bulan ini juga tidak datang. Jangan-jangan hamil? Aku tidak bisa hamil sekarang, belum saatnya punya anak darinya. Nona Chiao. Nona Kiao, ada apa denganmu? Kenapa sampai nekat begini? Dokter. Masalah terbesar Nona Kiao saat ini adalah baru saja keguguran, hari ini perlu istirahat total. Nona Kiao, apakah dia tahu dirinya hamil? Ini sulit dikatakan, bayi dalam kandungan baru genap sebulan. Perasaan sang ibu berbeda-beda, tapi dari penjelasanmu, sepertinya dia sengaja terjatuh dari tangga. Nona Kiao, Anda sudah sadar. Kenapa kamu tidak ikut MU Feng? Sang Panglima muda sengaja menyuruhku tinggal di sini, karena khawatir Anda dalam bahaya. Dia hanya takut aku kabur. Makanya menyuruhmu mengawasiku. Kalau sang panglima muda tahu, pasti akan memarahi kami lagi. Ini bukan salah kalian. Terima kasih begitu tidak masuk akal. Nona Kiao, Anda salah paham. Sang Panglima muda bukan orang yang tidak masuk akal. Benar, dulu dia selalu baik pada kami. Entah mengapa setelah sampai di Rongcheng, sifatnya berubah total. Jangan asal bicara. Pasti sang Panglima muda punya alasan tersendiri. Mungkin di sini ada musuhnya. Katanya dulu sang panglima muda pernah tinggal di Rongcheng. Jangan-jangan ada masa lalu tertentu. Nona Chiao. Sang Panglima muda selalu sangat memperhatikan Anda. Anda tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Memang memperhatikan. Dia membenciku sampai ke tulang sumsum. Jadi, karena kita tidak punya masa depan, aku tidak boleh punya anaknya. Tapi setiap kali aku melihat sang Panglima muda melihat foto Anda, matanya sama sekali tidak terlihat benci.
Ternyata foto yang selalu dibawa sang Panglima Muda adalah foto Nona Kiao. Waktu itu aku hampir membasahi fotonya saat mencuci baju. Dia langsung panik luar biasa. Mungkin Nona Kiao. Masalah di hati sang Panglima Muda. Harus Anda yang menyelesaikannya. Benarkah seperti yang dikatakan Wakil Komandan Zhao dan yang lain? Apakah MU Feng benar-benar memperhatikanku? Kapan kamu berencana memberitahu ayahmu tentang hubungan kita? Hubungan apa? Kamu sudah mencuri hatiku, masih bilang tidak ada apa-apa. Hatimu kan masih baik-baik saja di tempatnya. Tapi, setiap kali bertemu denganmu, jantungku berdebar kencang. Percaya tidak? Coba rasakan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Kenapa tidak boleh? Aku justru mau. Aku nanti akan menikahimu. MU Feng. Aku pikir kita bisa memulai kembali. Nona dan Tuan Muda sudah pulang. Kalian semua sudah kenal, jadi tidak perlu diperkenalkan lagi. Hello, Nona Su. Hari ini aku pergi urusan, melewati sebuah hutan. Hampir digigit ular belang perak. Benarkah? Untung Qianning menyelamatkanku. Tuan Kemimeng Berantung. Aku sering dengar ada ular berbisa di sana. Jadi selalu bawa obat. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Tuanku terlalu baik. Tak kusangka kau tidak mau punya anak denganku. Baru hamil sudah buru-buru digugurkan. Tahukah kau, beberapa hari lalu aku dengar ada orang jatuh dari tangga. Berdarah di mana-mana. Menurutmu, tubuh orang seperti itu, apakah masih menyenangkan? Nona Su, temani aku, ya. Tuanku Hahat. Atau aku serahkan diriku padamu. Benarkah? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Kau tidak salah dengar. Mulai hari ini, kau adalah pacar resmiku. Maaf, tuanku, aku kurang enak badan. Aku istirahat dulu. Tunggu. Mulai hari ini, semua wanita di kediamanku menjadi tanggung jawabmu. Bagaimana? Termasuk juga Kakak Chiao? Tentu. Kalau begitu, sebagai pacar resmi, bolehkah aku mencoba teh yang dibuat kakak Kiao? Hanya membuat teh, kenapa marah-marah? Benar. Konon katanya, kemampuanmu membuat teh di Rongcheng nomor 1. Buatkan secangkir dulu. Aku ada urusan, tidak bisa menemanimu. Panglima Muda, kamu pergi dulu saja. Aku juga sangat menantikan teh yang kamu seduh. Kalau ada waktu, aku juga mau mencicipinya. Dasar pelacur, ada-ada saja caramu menghidangkan teh. Sujudlah saat menghidangkannya. Kamu tuli atau bisu? Aku ini istri sah Panglima Muda. Aku suruh kamu sujud. Aduh, kamu mau membunuhku dengan air panas. Kalau wajahku rusak, kamu sanggup ganti rugi. Rusak wajah, ya? Kalau begitu, aku akan membuatmu lebih hancur lagi. Jangan lupa, sekarang aku adalah istri sah Panglima Muda. Aku tidak peduli istri siapa kamu. Aku mohon padamu. Jangan marah lagi. Kamu harus pikir. Sekarang Panglima Muda adalah orang paling berpengaruh di kota Rong. Bupati saja harus memberinya jalan. Kakak Kiao, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Apa gunanya bicara tentang kesucian dengan orang seperti Panglima Muda? Kamu harus belajar dariku. Jangan banyak bicara. Sekarang, segera keluar dari kamar ini. Kalau tidak, aku akan mencakar wajahmu.
Kamu kok di sini? Seragam militermu cukup keren juga. Apa itu karena dipaksa oleh bajingan MU Feng itu? Apa yang kamu omongkan? Pasti kamu punya kesulitan yang tidak bisa diungkapkan. Kamu jelas-jelas sangat mencintaiku sebelumnya. Apa itu karena dipaksa oleh bajingan itu? Aku akan mencarinya untuk bertarung. Aku akan mencarinya untuk bertarung. Tentu saja aku melakukannya dengan sukarela. Sekarang, berapa banyak wanita di Kota Rong yang ingin naik ke ranjang Panglima Muda? Kenapa bisa berubah menjadi seperti ini? Berapa? Aku tidak pernah berubah. Aku selalu seperti ini. Tidak menyangka kamu seperti ini. Masih ada orang bodoh seperti kamu? Naif. Justru kamu yang naif. Aku menempel padamu hanya karena kamu adalah tuan muda keluarga Li. Jangan berhayal. Tidak menyangka kamu seperti ini. Sia-sia, aku memberimu ketulusan. Di dunia ini, apa gunanya ketulusan? Hanya uang dan kekuasaan yang tidak akan pernah mengkhianati manusia. Hidup itu bergantung pada strategi. Maksudmu apa? Aku coba kasih permisalan aja. Sebenarnya uang yang kamu kasih ke aku udah banyak banget. Bisa buat beli rumah kecil di luar. Cuma begitu kamu kena masalah, nyokapmu langsung datang nagih uang. Gimana sih? Uang yang aku dapat dari kemampuan sendiri, masa harus dikembaliin? Hamo. Jangan buru-buru, masih ada lagi. Waktu kamu ditangkap polisi dulu, aku sebenarnya biasa aja. Aku malah mikir, kalau keluarga Li bangkrut, aku cari tempat nyandang lain di mana. Tahu-taunya kamu cepet banget keluar. Ya udah terpaksa aku stay aja di sini. Lagian lebih enak urusan sama yang udah dikenal. Gak nyangka semua yang selama ini, kamu tunjukin cuma pura-pura. Dengan otak bego kayak gitu mau nebak aku? Jangan ngaco deh. Nah, sekarang aku kasih tahu kalian satu hal lagi. Satu hal lagi. Sebenarnya waktu itu obat perangsangmu. Itu aku yang masukin. Waktu itu aku rasa hubungan kita kelamaan majunya. Penjen sepetan ayah. Gak nyangka, malah dicurangi sama cewek ini. Bikin aku kesel banget sampai beberapa hari gak bisa tidur. Oh, ternyata kamu toh. Obatnya udah siap belum? Iya udah dimasukin ke minuman. Pergilah. Tunggu dulu. Suruh orang lain yang menuangin buat tuan muda, biar jangan sampai ketahuan kita. Nanti pas dia udah mabuk, bilang aja. Aku suruh dia ke ruang samping, iya. Akhirnya ketemu juga, di luar lagi pada makan-makan enak. Kamu di kamar ngapain? Tante, aku rada enggak enak badan. Ya enggak boleh dong, malah harus banyak makan, biar cepet gede. Aku masih ada urusan nih. Aku masih ada urusan tante. Itu loh. Itu kan ibu pemilik keluarga Li yang terpandang di Rongcheng. Sebentar aku mau bersulang, kamu nanti datang bantu tuangin minuman. Kamu jangan minum, biar papa aja yang minum. Tolong carikan tempat istirahat buat anak perempuanku. Makasih ya. Aku agak nggak enak. Oh maaf ya, anak saya tidak kuat minum. Ternyata kamu. Dasar wanita jahat. Kamu mau apa? Aku kan istri resmi komandan. Kalau masih aja nempel terus, awas aku tembak. Nona, Panglima memanggilmu. Tolong sampaikan padanya. Aku akan segera menyusul setelah merapikan diri. Panglima memanggil Nona Kiao. Tak kusangka. Yang dipanggil ternyata bukan kamu, Nona Su. Diam. Kamu siapa? Kakak keempat, musuh dari musuhku adalah temanku. Musuh apa? Kalau tidak mau menjelaskan, jangan salahkan aku. Selama bertahun-tahun ini, kamu membantu Nyonya Li melakukan banyak hal, kan? Dan aku juga tahu sebuah rahasia. Ibu kandung MU Feng. Kamu yang membunuhnya, bukan? Apa maumu sebenarnya? Aku juga ingin meminta bantuanmu. Nona Kiao, silakan makan makanan kecil.
Aku tidak lapar. Nona Kiao, jangan menunggu lagi. Pang 5. Tidak akan datang. Dia didahan oleh SI Su, SI perempuan lisik ITU. Ah, hati pria memang mudah berubah, Nona Kiao. Silakan makan dan istirahatlah lebih awal. Kamu keluar dulu. Mengapa? Padahal sudah buat tekad untuk bersama. Sekejap saja semuanya sudah berubah. Hatiku sangat sakit. Mengapa bisa seperti ini? MU Feng. Maafkan aku. Kok bisa kamu? Dulu aku salah menuduhmu, termakan fitnah orang. Mengira kamu perempuan jahat yang bermuka dua. Terutama saat pertama kenal, aku selalu mengira. Kamulah yang memberi obat itu. Lupakan saja masa lalu. Selama bertahun-tahun bersamamu, sering kulihat kamu sendirian membaca buku di bawah pohon sakura. Bermain ayunan dengan riang, dan saat kamu membawakan Manison, kamu mencicipinya, dan tersenyum begitu manis. Aku tidak ingat. Pernah kubayangkan, seandainya tidak banyak salah paham. Kita bisa hidup tenang bersama selamanya, seperti dewa. Ini salahku. Terlalu angkuh dan salah paham, aku pun tak mau jelaskan. Sia-sia menghabiskan begitu banyak waktu. Pura-pura sayang, menjijikan. Hari ini baru kusadari, Su Qianning. Begitu kejamnya hati wanita ini. Dan kamu yang sebelumnya ku sia-siakan. Justru adalah jodohku yang sebenarnya. Maafkan aku, Xiao Wei, ku mohon maafkan aku. Kamu tidak akan pernah mendapatkan maafku. Tapi sekarang belum saatnya untuk berkonfrontasi. Ngomong-ngomong sekarang buat apa? Xiao Wei, mari kita berbaikan. Seperti dulu, kita tetap suami istri. Tenang dulu. Kita tidak pernah menjadi suami istri, hanya orang lain yang mengira begitu. Xiao Wei, apa yang kamu ingat? Aku bisa penuhi semuanya. Kalau begitu akan kujelaskan. Dulu saat keluargaku dalam kesulitan, keluarga Li yang membantu. Membantu ayahku, aku sangat berterima kasih. Tapi selama ini, aku sudah melunasi semua hutang pada keluarga Li. Tidak ada lagi kesalahpahaman antara kita. Jadi mari kita berpisah dengan baik. Masing-masing menjalani hidup dengan damai, tidak baikkah? Aku tidak percaya. Xiao Wei, pasti kamu sedang membohongiku. Aku baru pergi sebentar. Kamu sudah menjadikan rumah Panglima Mudaku sebagai kamar pengantin keduamu. Tidak, ini salah paham. Salah paham apa? Bukankah kamu sudah memiliki Su Qianning? Lalu mencari Xiao Wei untuk apa lagi? Keadaan tidak seperti itu. Kalian berdua di rumahku. Di rumah Panglima Mudaku ini, berpelukan mesra. Masih bisa seperti apa lagi? Kalau berani, tembak saja. Panglima Muda Rongcheng membunuh kakak sendiri. Diam kau. MU Feng, hentikan. Begitu pedulinya padanya. Tenang, turunkan pistolmu. Ternyata kalian berdua yang saling mencintai. Akulah yang bodoh. MU Feng, tunggu. Jika itu aku. Akankah kau menghalangi peluru untukku? Baru saja berbaikan dengan orang lain. Sekarang mengejar aku lagi. Benar-benar tidak mengerti kamu. Berbaikan apa? Aku sama sekali tidak mencintainya. Lalu kenapa kau menghalangi peluru untuknya? Tanganmu bisa infeksi, cepat panggil dokter. Simpan kepalsuanmu itu. Kamu harus percaya, dari awal sampai akhir aku tidak pernah mencintainya. Dan tidak akan pernah. Aku dan dia tidak memiliki ikatan apapun. Jadi tolong jangan sakiti dirimu lagi,
Oke, Kamu janji. aku bersumpah. Aku sama sekali tidak mencintainya. Lalu kenapa kamu menyakitiku? Dulu kamu berjanji akan pergi bersamaku. Kenapa kamu meninggalkanku? Sekarang aku punya kemampuan untuk melindungimu. Tapi kenapa? Kenapa di matamu tidak ada aku? Kenapa? Tanganmu terluka. Aku akan membalutnya untukmu. Bukan aku tidak mau membuka hatiku padamu. Tapi sejak kamu kembali, kamu seperti berubah. Kamu bukan MU Feng yang aku kenal dulu. Aku tidak berubah. Aku selalu tulus padamu. Tidak berubah. Kamu hanya memperlakukanku sebagai mainanmu. Tidak. Kamulah yang membawa Suqianing untuk menghinaku. Sekarang malah bertanya kenapa aku tidak mencintai. Aku sudah terbiasa hidup di ujung pedang. Aku sudah lupa bagaimana harus memperlakukan orang yang kucintai. Aku selalu tulus padamu. Aku hanya ingin kamu peduli padaku. Kamu menipuku lagi. Kalau begitu, biarkan aku membelah hatiku untuk melihat. Jangan. Wei Wei. Kamu tahu tidak? Selama ini, setiap detiknya adalah siksaan. Aku juga. Setiap saat memikirkanmu. Mari mulai lagi. Baik. Xiao Shui. Bupati baru sudah datang. Dia mau apa? Katanya Xiao Shui membantu memberantas perampok. Membawa bendera penghargaan dari rakyat. Memberantas perampok gunung. Nona Xiao. Wei Wei. Dokter bilang kondisi Nona Qiao sudah terlalu parah. Jika terus begini, mungkin tidak akan bertahan beberapa tahun lagi. Kenapa bisa seperti ini? Mungkin terlalu banyak masalah yang menumpuk. Saat pergi dulu, dia baik-baik saja. Aku juga baru saja ke rumah. Pernah tanya pada pelayan, keluarga Li memang tidak baik padanya. Ibu Li sering memukul dan memarahinya. Xiu Qianeng mengandalkan Li Hanyang. Dimanja, tapi sangat kejam padanya. Berani mereka. Pukulan dan makian pasti sering, sampai harus berlutut di salju di musim dingin. Itu hal biasa. Yang paling parah, Xiu Qianeng meyakinkannya. Hampir merenggut nyawanya. Terbaring di tempat tidur selama setengah bulan, baru membaik. Jangan lanjutkan. Tak kusangka selama ini dia menderita begitu banyak. Wei Wei. Mau makan apa? Salahku pulang terlambat, membuatmu menderita. Jadi sebelumnya kamu pergi untuk memberantas perampok? Aku baik saja. Kamu pergi kemana saja? Jangan khawatir, bukankah aku sudah kembali? Sebenarnya selama ini, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Ja? Kakak kenapa sakit? Kamu mau apa? Sengaja membuat Kiai marah? Masa sih? Aku dan kakak Kiao seperti saudari, ku dengar. Kakak Kiao sakit, khusus datang merawatnya. Komandan, bagaimana bisa kamu mencurigaiku? Pergi. Komandan, kenapa begitu kasar? Aku baru saja menyelamatkanmu. Jangan lupa, aku pacarmu yang sah. Menyelamatkanku? Kau pikir aku tidak tahu ini sandiwara buatanmu? Bohong. Aku tidak pernah menyentuhmu. Sudah tahu? Selagi aku masih waras dan tidak ingin membunuhmu. Segera kemas barangmu dan pergi dari kediamanku. Komandan, jangan usir aku baru menyelamatkanmu. Jaga, usir dia. Siap. Komandan, Lagi-lagi kamu, Wai Wei Ku. Selamat pagi. cepat keluar. Jenggon Nickel. Wei Wei. Ayo cepat kembali ke keluarga Li bersamaku. Apa kau bangun terlalu pagi sampai bicara ngawur? Wei Wei, aku tidak bicara ngawur.
Mari kita mulai lagi. Kau mau apa? Aku. Kau tak perlu datang. Kau. Aku suruh kau pergi. Jangan pernah muncul lagi di kediaman Jenderal Muda. Istirahatlah, selamat malam. MU Feng. Setiap hari terkunci di dalam kediaman. Sangat menyiksa. Yang lain bisa aku penuhi. Hanya yang ini tidak. Kau masih ingin meninggalkanku? Ayah, cepat angkat teleponmu. Aku tidak bisa menemukanmu akhir-akhir ini. Bagaimana kabarmu? Ini sup tonic ginseng dan goji yang baru kumasak. Paling bagus untuk darah dan energi. Kenapa telepon ke markas beberapa kali tidak ada yang mengangkat? Aku tidak memintamu sepenuh hati. Asal kau tetap di sampingku saja sudah cukup. Jangan-jangan terjadi sesuatu? Apapun yang kau inginkan, bisa kupenuhi. Asal kau bisa tenang bersamaku. Kondisiku memang begini, minum obat apapun tidak berguna. Kalau aku bilang berguna, ya berguna. Jangan menolakku. Jangan ucapkan yang tidak ingin ku dengar. Bagaimana progresnya? Nyonya Li hari ini panik pergi ke kuil untuk sembahyang. Sepertinya benar-benar ketakutan. Oh, benarkah? Nyonya tua tidak tahu bahwa para pelayan di kediaman telah kami beli. Mengira itu karma bertemu hantu penuntut nyawa. Andai tidak takut mengganggu rencana. Aku ingin segera membunuhnya sekarang. Tidak bisa menghubungi markas, harus cari kesempatan kembali. Tapi MU Feng mengawasiku ketat. Nona, ada tamu di depan pintu mengaku temanmu. Ingin bertemu, Nona, orangnya sudah dibawa. Chenxi, Akhirnya aku menemukanmu, Nona. kamu pergi dulu. Beberapa hari terakhir aku terus menghubungi markas di gunung. Tapi tidak ada yang menjawab telepon. Bagaimana keadaan ayah? Tuan, dia telah dibunuh. Apa? Siapa? Siapa yang melakukannya? Pasukan Barat Laut pimpinan Xiao Shuai. Katanya, mereka diperintahkan untuk memberantas perampok. Tapi, kami terus menjelaskan bahwa di markas kami, hanya ada rakyat biasa yang hidup dari berburu dan mengumpulkan obat-obatan. Kami terpaksa naik ke gunung. Pasukan siapa? Miu Feng, Benar-benar dia? Nona. Ini yang Tuan titipkan sebelum meninggal. Ayah. Nona. Kita terlalu lemah, tidak bisa melawannya. Sekarang yang penting adalah mengurus saudara-saudara kita dulu. Lambat laun kita bisa berdiskusi lagi. Apa jawabannya? Nona, berapa banyak uang yang kamu punya? Aku belum menghitungnya. Tidak apa, berapapun itu. Baik, nanti aku hitung dan kirimkan semuanya padamu. Nona, kamu tidak ikut denganku? Pergi? Aku tidak bisa pergi. Jangan-jangan kamu jatuh cinta pada pembunuh ayahmu? Aku. Jika kamu benar-benar ingin pergi, datanglah ke pintu belakang kediaman Xiao Shuai saat 3 hari lagi. Aku akan mengatur semuanya. Kamu siapa? Turunkan senjatamu. Dia pelayan keluargaku. Pelayan? Oh. Apa yang kamu lakukan diam-diam? Dia dengar aku sakit, ingin menjengukku. Chenxi, cepat pergi. Beritahu di rumah. Aku baik-baik saja. Ja. Berdiri di situ. Kediaman Xiao Shuai bukan tempat yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesukamu. Jangan menyusahkannya, dia hanya pelayan. Biarkan dia pergi. Bagaimana aku tahu dia bukan mata-mata? Dia bukan. Mohon padaku. Kumohon. Pergi. Buat apa bawa aku ke sini? Dulu. Kita juga pernah di sini. Kamu sangat ingin pergi dengannya ya, Wei Wei? Aku tahu apa yang salah kulakukan. Jangan marah-marah lagi, ya?
Aku akan membuat keluarga Li setuju melepasmu. Lalu aku akan menjemputmu dengan upacara besar. MU Feng, sebenarnya ada satu hal yang ingin ku sampaikan padamu. Aku tidak pernah menikah dengan Li Hanyang. Waktu itu keluarga Su memberiku obat. Dia memaksaku menikah ke keluarga Li. Hari itu kita berjanji akan lari bersama. Tapi mereka menemukan tempat persembunyianku. Aku berjanji pada keluarga Li untuk menjadi pelayan mereka selama 3 tahun. Untuk menukar keselamatanmu. Aku tidak pernah menikah dengannya. Apalagi melakukan hal suami istri. Aku selalu menunggumu. Jadi bisakah kita bersama lagi? Mari tinggalkan masa lalu. Dan memulai yang baru. Pang Lima, Anda mencari saya? Masih ingat beberapa markas perampok yang kita basmi? Ada pemimpin markas bernama Kiao? Chiao. Aku tidak ingat. Aku merasa Chen Si ini. Tiba-tiba datang mencari Kiao Wei, pasti ada maksud jahat. Begini. Selidiki latar belakang Chen Si, cepat. Siap. Kalian juga duduklah. Tidak, kami berdiri saja. Masalah Kiao Wei dan Li Hanyang. Kalian tidak keberatan kan? Kalian juga bukan suami istri. Tidak keberatan. Dulu Kiao Wei tinggal di keluarga Kiao. Pasti memberikan mas kawin yang banyak ya? Sekarang sudah berpisah. Haruskah dikembalikan? APA? Ini juga harus dikembalikan? Kenapa? Apakah mas kawinnya diberikan kepada Supianing? Enggak, kami berani apa? Kami. Masih. Kami akan segera mengembalikannya. Bagus. Oh iya. Masih ada satu hal yang harus kami selesaikan dengan kalian. Dan juga, Ji Siang. Bawa nenek Li ke kuil leluhur. Berdoa selama 3 hari. Sebagai tanda kesetiaan, dalam 3 hari hanya boleh minum air, tidak boleh makan. ini, mau bikin aku mati. Xiao Wei, tolong bantu aku membijak Pang Lima. Ibu sudah tua, tidak tahan dengan ini semua. Moving ini keterlaluan, benar-benar. Mendorong kami ke jalan buntu. Apio, kenapa tadi menggelanjaku? Lagi pula hidup mati sama saja. Lebih baik kita lawan dia sampai mati. Bodoh sekali kamu, bagaimana mau melawan? Langsung berhadapan? Bisa menang? Dia punya begitu banyak tentara. Kita hanya bisa mengakali. Ibu, apakah sudah punya cara? Sebenarnya, aku tidak berniat memberitahumu ini. Dulu, sebelum bertemu ayahmu, aku punya seorang kekasih masa kecil ini. Sekarang sudah jadi pejabat besar. Bahkan MU Feng pun harus tunduk padanya. Sekuat itu? Jangan buru-buru. Tunggu aku kirim pesan padanya. Ibu, kamu harus jaga baik hubungan dengannya. Kita bisa bangkit atau tidak, tergantung pada kekasih masa kecilmu ini. Tenang saja, dia masih punya perasaan padaku. Tapi, apakah dia bisa membantu kita melawan Miu Feng? Lebih baik aku angkat dia sebagai ayah angkat. Bagaimana? Dasar licik, otakmu cepat juga. Apa yang terjadi? Disergap oleh perampok gunung yang berkeliaran. Aku akan ambil obat. Aku saja, Nona. Sakit tidak? Ini kue kenari yang kubelikan untukmu. Kamu sendiri sudah terluka. Ngapain beliin aku kue kenari? Kok nangis? Di mana sebab ini? Apa yang terjadi? Nona Kiao, ini kotak P3K. Pergi. Aku akan mengobati lukamu. Sakit tidak? Kenapa kamu punya banyak luka? Selama ini, kamu pasti mengalami banyak kesulitan, ya? Tidak apa-apa. Kamu suka baju ini? Nah. Kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku terlihat sangat bahagia. Untuk pesta, pakai baju ini. Tapi aku masih merasa terlalu terbuka. Memang terlihat terlalu terbuka. Tapi kalau dipakai di depanku, tidak masalah. Akhirnya keinginanku terwujud. Ketika baru kembali ke Kota Rong, aku pikir di sini sudah tidak ada yang menungguku. Tapi untungnya, ada kamu. Tahukah kamu? Sekarang aku sangat ingin memberitahumu. Aku dan orang yang kusayang, akhirnya bersama. Keinginanku akhirnya terwujud. Sebenarnya aku tidak yakin kita bisa benar-benar bersama.
Setelah melewati begitu banyak hal, Wajar merasa tidak tenang. Tapi tidak apa-apa. Kamu masih punya aku. 3 hari lagi, kamu akan menjadi bagian dari keluarga MU. Bersiaplah. Aku masih bisa minum. Kenapa minum sampai segini banyak? Nona Kiao, Panglima Muda sudah mabuk. Mohon maklum. Siapa namamu, Nona Kiao? Nyonya MU. Istri Panglima Muda. Benar, Nyonya MU. Pergilah, hahaha. Aku akan ambilkan teh penghilang mabuk untukmu. HMPH. Jangan bicara lagi. Aku hanya berpura-pura. Malam pertama sangat berharga. Aku tidak bisa menyia-nyiakan waktu untuk minum-minum dengan mereka. Benar kan, Nyonya? Kamu sangat cantik hari ini. Bukankah sudah waktunya minum anggur pernikahan? Wah, pengganti yang sangat bersemangat. Susah berpisah ya. Semangat Panglima Muda. Aku tunggu pesta bulanannya. Harus membuat pilihan sekarang. Anggur ini tetap harus diminum. MU Feng, aku mencintaimu. MU Feng, maafkan aku. Yang harus minta maaf adalah aku. Aku yang selalu mengendalikanmu, membuatmu tidak nyaman. Ketika aku tahu kamu adalah kakak iparku. Aku hampir gila, kamu tahu? Bisakah kamu memaafkanku? Baik, Bisakah kamu berjanji padaku satu hal? baik. Apapun yang terjadi. Bagaimanapun juga. Jangan pernah tinggalkan aku. Maaf. Aku tidak bisa berjanji padamu. Kamu mau pergi kemana? Nona, berhasil? Aku tidak membunuhnya. Tidak ingin membunuhnya. Tapi aku memasukkan obat ke minumannya. 6 jam lagi dia akan bangun. Tidak apa-apa, Nona. Yang penting kamu bebas lagi. Ayo pergi. Uangnya sudah dibawa? Kami di markas sangat mengharapkannya. Untuk bangkit kembali. Semua ada di sini. Bagus sekali, Nona. Ayo naik mobil. Kakak Kiao, lama tidak bertemu ya? Cepat pergi. Chenxi, pantaskah kamu membalas budi ayahku? Padi. Asu. Ayahmu yang tua bangka itu, selain menyuruh-nyuruhku, apa lagi? Yang dilakukan? Jadi semua yang kamu katakan padaku sebelumnya adalah bohong? Ya, ayahmu memang kubunuh. Ketika MU Feng datang, ayahmu sudah kubuat. Hanker Leper. Ayah, MU Feng. Tapi kalau dipikir-pikir,
Ini tidak lepas dari kamu, Nona Kiao. Kalau bukan karena kamu yang ingin menyelidiki. If you move on Taipuna. Ayahmu tidak akan terus-terusan mengejar masalah ini, mengerti? Aku juga tidak akan secepat ini berniat membunuh, kamu paham? Kamu bilang Ibu MU Feng adalah kamu? Sebenarnya tidak apa. Ibu Mu Feng meski sudah tua, tapi masih cantik. Tapi tidak disangka dia ingin melapor, jadi aku harus membunuhnya. Kalian akan dapat balasannya. Jangan teriak-teriak. Kamu akan segera bertemu ayahmu. Kamu pasti penasaran kenapa kami berdua bisa bersama, kan? Kenapa tikus satu sarang, bau sama? Hei, Hari ini aku akan membuatmu mati dengan jelas. Jangan pikir kamu selalu menang dariku, aku harus tunduk padamu. Mimpi. Inilah yang membuatku menemukan kakak keempat. Kakak keempat nanti bersikap lembut pada nona ini. Lagi pula kami pernah bersaudara. kalau begitu aku akan mencicipi kulit halus nyonya muda. Lalu akan kujual ke rumah pelacuran. Hahaha. Lihat kamu yang tergesa-gesa, jangan lupakan aku. Istri resmi pemilik markas ini. Jangan bergerak, atau aku akan membunuhnya. Suka masuk rumah pelacuran, ya? Masuk rumah pelacuran. Nona Su, jangan buru-buru. Nanti akan ada orang yang mengantarmu ke rumah pelacuran. Panglima, aku tidak mau masuk rumah pelacuran, Panglima. Terima kasih sudah datang. Untungnya aku menyadari emosimu tidak stabil, jadi mengirim orang untuk mengawasi. Dan orang-orang yang berhubungan denganmu. Kalau tidak, akibatnya benar-benar tidak terbayangkan. Ini semua salahku. Aku salah paham padamu, mengira kamu membunuh ayahku. Untungnya sekarang salah paham itu sudah terungkap. Kematian ibuku tidak ada hubungannya denganmu. Ternyata kamu sudah tahu segalanya. Tidak membenciku karena menipumu? Benci padaku? Semuanya ada orang yang membuat cerita di belakang. Sekarang. Saatnya menghitung. Aku tidak mencari kalian, malah kalian yang datang sendiri. Mu Feng. Kidiaman panglamamu ini aku suka, silakan pergi. Kyoe si budak hina ini boleh tinggal. Tepat untuk terus menjadi pelayanku. Berdasarkan apa? Berdasarkan aku adalah calon istri Direktur Gao. Direktur Gao. Direktur Gao dari Inspektorat Ibu Kota, beberapa hari lagi akan datang ke Rongcheng untuk menikahiku. Nanti, Kidiaman panglamamu ini akan diambil sebagai Kidiaman baru kami. Aku sangat takut. Kalau begitu aku harus memberi selamat pada Direktur Gao. Ibu, sepertinya dia juga kenal Direktur Gao. Wajar saja kenal. Siapa yang tidak kenal Direktur Gao? Santai aja, jabatan Pak Gao lebih tinggi dari dia. Pengalamannya juga lebih banyak. Kalau Mu Feng nggak nurut sama Pak Gao, pasti dia bakal dihajar. Apa? Gak kenal dia. Dia itu orang gila. Walah, ya sudah bilang sendiri sama dia. Halo, Pak Gao ya? Dasar gila. Berani-beraninya pakai namaku buat nipu. Awas saja kalau nggak saya seret ke kantor polisi. Bu, cepetan pergi. Ayo. Selesaikan dulu kasus pembunuhan ibuku dulu. Semua kesalahan dan dosa, waktu itu semuanya saya yang lakukan. Nggak ada hubungannya sama Hanyang. Wah, ibu dan anak yang saling menyayangi. Mereka nggak layak kamu lawan. Bawa mereka ke kantor polisi.
Semoga ayahku dan ibumu bisa tenang di sana. Sertifikat tanahku. Ini maharku yang dijual. Kamu bisa kembalikan semuanya. Kembalikan ke pemiliknya. Anggap saja hadiah pernikahan untukmu. Komandan, saya juga ada hadiah untukmu. Bu, bukannya dulu nggak suka di sini? Bukannya dulu semuanya sudah dibongkar?